Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alam dan Haju. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Pertama, Aulia Fitrianti Husain sebagai CEO bagian operasi dan produksi. Yang kedua, Nandito Gansi sebagai pemasaran. Yang ketiga, Alicia Valdawen sebagai sumber daya manusia. Yang keempat, saya sendiri Alman Haju sebagai keuangan. Dan yang terakhir adalah Hadijah Budi sebagai keuangan. Materi kami pada hari ini atau produk yang kami buat yaitu keripik COVID, di mana pada saat ini masih banyak orang yang terkena COVID-19. Tujuan pembuatan keripik COVID ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui peluang dan usaha di bidang penambahan imun khususnya keripik COVID. Yang kedua, untuk mengetahui minat masyarakat tentang kesadaran untuk menghindar COVID-19 dan menjaga kesehatan. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana caranya memasarkan produk keripik COVID yang benar. Yang keempat, untuk mengetahui sasaran pasar untuk menggunakan produk keripik COVID sebagai penambahan imun sekaligus penangkal COVID-19. Pemicu dalam pembuatan keripik COVID ini yang pertama yaitu kesehatan, dan yang kedua kondisi pandemi sekarang ini. Rancangan usaha. Yang pertama, untuk pemasaran konsumen bisa membeli secara langsung dan kami juga akan memanfaatkan media sosial. Yang kedua, wadah usaha online dijalankan pada media sosial, WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Yang ketiga, transaksi dilakukan pada media sosial atau aplikasi yang tersedia. Yang keempat, kegiatan berikutnya dilakukan berdasarkan keinginan konsumen dan pemberi jasa. Nah, manfaat dan kegunaan. Yang pertama, sebagai penambah imun yang sudah pasti menjadi bagian penting bagi semua orang di masa pandemi ini dan juga untuk kesehatan setelah masa pandemi. Yang kedua, penambah imun sangat bervariasi dilihat dari bahannya seperti jahe, alpukat, mangga, yogurt, madu, dan sebagainya yang disesuaikan dengan kandungan yang terkandung dalam buah dan sayur tersebut. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dalam menentukan hasil karya yang dapat digunakan sebagai peluang usaha yang terjamin. Dan pesaing. Nah, pesaing usaha adalah para pekerja yang menjual yang semacam keripik juga, dan para produsen yang menggunakan jasa pengantaran berupa Gojek, Maxim, Grab, dan alat transportasi lainnya. Keunggulan dan kekuatan pesaing dan juga keunggulan dari usaha keripik COVID. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu keunggulan dan kekuatan pesaing. Yang pertama itu, dalam keunggulan dan kekuatan pesaing itu biasanya ada 4 permasalahan. Yang pertama, brand yang sudah terkenal. Jadi dalam proses pemasaran itu biasanya sudah ada brand-brand yang terkenal terlebih dahulu daripada produk kita. Yang kedua itu akses aplikasi yang jelas, yaitu apabila dalam proses pemasaran pesaing dapat memberikan akses yang jelas kepada produsen baik melalui WhatsApp, Facebook, Instagram maupun web yang sudah disediakan oleh pesaing. Sedangkan yang ketiga itu keamanan yang diberikan dapat dipercaya. Artinya yang dimaksud dengan keamanan yang dapat diberikan itu dapat dipercaya artinya kualitas dari produk sangat bagus, baik dari segi rasa, kualitas, dan lain-lain. Yang keempat itu terlindungi oleh badan hukum. Jadi produk yang dibuat oleh pesaing itu sudah memiliki badan hukum dan juga memiliki legalitas yang sudah jelas. Untuk selanjutnya, keunggulan dari usaha keripik COVID. Yang pertama itu usaha yang fleksibel. Usaha yang fleksibel di sini yaitu proses pembuatannya itu tidak rumit dan juga tidak memakan waktu yang banyak. Yang kedua, biaya yang bisa dinegosiasi, artinya harga dari produk ini bisa terjangkau dan dapat dikatakan murah. Yang ketiga itu bisa menjaga imun tubuh. Jadi dalam masa pandemi ini tidak hanya obat-obatan yang dapat menjaga imun tubuh, tapi juga produk kami ini yaitu keripik COVID. Untuk target usaha ini kami menargetkan bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus atau para pekerja yang memang dalam bekerja itu menguras waktu atau menguras tenaga.
Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, tempat yang strategis. Yang kedua, produk yang bermutu. Yang ketiga, harga yang kompetitif. Dan yang terakhir, promosi yang gancar. Selanjutnya yaitu siapa mitra kerja Anda. Yang pertama, mitra kerja kami berupa organisasi mahasiswa di setiap kampus untuk membantu memperluas jangkauan usaha serta mempromosikan usaha keripik COVID kami. Yang kedua yaitu mitra kerja kami juga adalah tempat-tempat yang bisa terjadi keramaian seperti pasar. Selanjutnya yaitu tugas dari masing-masing tim. Yang pertama yaitu CEO dan bagian operasi atau produksi bertugas sebagai untuk mengatur serta mengelola usaha dan mempromosikan perangkat-perangkat dalam perusahaan untuk pelayanan pelanggan. Yang kedua yaitu bagian pemasaran dan sumber daya manusia. Bertugas sebagai desainer untuk desain grafis berbagai kebutuhan dalam perusahaan, menjalankan berbagai bentuk promosi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perusahaan. Strategi pemasaran dan sumber daya manusia menjadi tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu bagian keuangan yang bertugas sebagai pencatat dan pengelola keuangan dalam usaha keripik COVID kami. Anggaran peralatan penunjang produk. Yang pertama jahe, kedua wortel, ketiga mangga, keempat alpukat, kelima madu, keenam yogurt, ketujuh tepung, kedelapan minyak kelapa, kesembilan gas, kesepuluh pamflet. Yang harga-harganya ada di samping sini. Selanjutnya proyeksi ke depan. Tahun pertama kita fokus dalam membentuk usaha dan pengenalan jasa yang dijual. Tahun kedua memperluas usaha bisnis dan menambah karyawan usaha. Tahun ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas usaha dalam mencapai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan tentang keripik COVID. Keripik COVID adalah salah satu bentuk inovasi baru dalam bidang industri penjualan produk makanan di masa pandemi COVID-19. Keripik ini merupakan setiap individu yang butuh suplemen penangkal COVID yang praktis. Suplemen penangkal COVID yang biasanya dibuat dalam bentuk minuman hingga membuat konsumen bosan. Inovasi ini dilakukan karena sudah banyak masyarakat yang sudah tidak memperhatikan tentang bahaya COVID-19. Selain juga tidak menerapkan protokol kesehatan, mereka juga sudah tidak mengonsumsi penangkal COVID-19 yang akhirnya kekebalan tubuh mereka pun menurun. Tujuan dari pembuatan keripik COVID-19 ini adalah untuk membantu masyarakat konsumtif dengan memenuhi keinginan dengan penangkal COVID yang praktis. Masyarakat membutuhkan suplemen yang berkualitas dan praktis yang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh hingga diharapkan keripik COVID ini dapat memiliki peminat dan pembeli yang mencari produk kami. Demikian presentasi kami pada hari ini. Saya Alram dan Haju undur diri sebagai pemandu presentasi pada hari ini. Jika ada banyak kekurangan dan kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.